Suara pelayan menyadarkan diri ini dari lamunan. Ia mengabarkan bahwa juragan memerintahkanku ikut makan malam. Setelah menghilangkan jejak air mata, kupoles wajah dengan bedak padat berwarna natural. Kosmetik ini diberikan juragan saat akad nikah telah dilangsungkan. Ayunan kaki ini terasa berat menapaki lantai marmer yang suhunya serupa batu pegunungan. Di ruangan yang diterangi lampu hias 5 rangkaian telah duduk juragan istri beserta suaminya. Mereka berada bersebelahan di area kanan. Sebelum duduk, ekor mataku menangkap Den Arya sedang menuruni anak tangga. Di undakan satu sebelum terakhir lelaki berkulit bersih itu menahan kakinya sejeda. Sekian detik kemudian, disempurnakan penjejakannya. Napas ini tertahan kala lelaki muda itu mengempaskan tubuhnya tepat di sebelahku. Tanpa menoleh, ia mulai membalikkan piring dan bersiap mengambil makanan. Dalam posisi ini aku bimbang. Apa harus mengambilkan nasi dan lauk pauk untuknya? Bagaimana kalau ditolak? Nekat, aku mendahuluinya mengambil sendok nasi, lalu berkata, biar saya yang ambilkan. Mulut pria itu sedikit terbuka kala piringnya ada di tanganku. Namun, aku bingung mana lauk yang harus diambil. Terlalu banyak yang tersaji dari mulai daging, ayam, ikan. Di sana ada juga sayur aneka rasa. Den Arya suka ayam bakar, bakwan udang dan sayur brokoli, terang juragan istri. Mendengar itu aku sigap mengambil makanan yang disebut. Terima kasih, ungkap Den Arya hampir tak terdengar di telinga. Lepas itu, dia melahap makanan potongan ayam bercampur nasi. Dalam kondisi jantung tak karuan detakannya aku pun mulai menyuap nasi bersama kuah sop buntut. Ibunda sudah menyiapkan paket bulan madu untuk kalian. Berkemaslah, Anjani. Selepas makanan di piring tandas, ibu mertua menyampaikan berita yang membuatku melirik Den Arya. Lelaki itu entah tak tahu atau pura-pura tak melihat sikapku. Ekspresi wajahnya tak menampakkan keterkejutan atau setidaknya ketidaksetujuan. Ia serupa patung atau robot yang pasrah atas perintah-perintah pengendali hidupnya. Ibu membantuku menyusun pakaian yang akan dibawa ke tempat bulan madu. Wanita beralis tebal itu memasukkan baju tidur, baju santai juga baju untuk bepergian. Alat rias diletakkan setelah benda itu tak ada yang tertinggal. Satu koper bekalku dimasukkan ke dalam bagasi oleh supir keluarga Suradi Sastra. Semenit kemudian aku duduk di bagian belakang tepat di samping kiri Den Arya. Sepanjang perjalanan lelaki bercambang halus itu asyik dengan ponselnya. Entah apa yang sedang ia lakukan dengan benda itu. Yang pasti terlihat serius sekali. Kerap jarinya menekan layar, kadang mengusapnya. Mendapati suamiku bersikap seolah tak ada siapapun di sisinya, kupalingkan pandangan keluar jendela. Mencoba meredakan kebosanan dengan menghitung jumlah kendaraan yang melewati mobil kami. Dalam sekejap sudah ada 30-an yang melintas. Mereka kadang salip menyalip. Sesekali membunyikan klakson. Sepertinya kebut-kebutan di jalan tol seru juga. Mungkin saja bisa menjadi penyalur emosi yang melanda jiwa. Setelah berjam-jam di perjalanan, kami tiba di sebuah bangunan yang terletak di area perkebunan teh. Tempat ini tepatnya di puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. Aku mengikuti langkah Den Arya memasuki villa yang halamannya dipenuhi bunga aneka warna. Ada kolam berbentuk bulat dengan pancuran kecil di sisinya. Jalan berkerikil yang diapit oleh hamparan rumput di kiri dan kanan kutapaki sebelum sampai ke pintu masuk. Aku diperintahkan tidur di ruang utama, sedangkan Den Arya mengambil posisi di kamar sisi kanan. Dua tempat ini dipisahkan satu ruangan besar yang tak ada benda apa-apa di dalamnya. Kamar yang kutempati ukurannya 2 kali lipat ruang pribadiku di rumah Den Arya. Ranjangnya besar dengan hiasan tirai diikat bergelombang. Sprei ungu muda lengkap dengan becover senada menjadi penghias peraduan ini. Tepat di sebelah ranjang ada meja hias, lalu berdiri kokoh di sampingnya lemari jati 3 pintu. Kelelahan selama perjalanan tak membuatku terdorong mengistirahatkan raga.
Selepas merapikan alat sholat aku mencari tempat nyaman yang dapat merelaksasi pikiran. Gazebo di belakang villa adalah pilihan paling tepat. Dari sini dapat terlihat pemandangan perkebunan teh yang menghampar laksana permadani hijau raksasa. Dedaunan itu berkilauan saat sinar surya menyentuhnya. Sepertinya itu adalah pantulan air hujan yang tertampung di perut sang daun. Semilir angin sore hampir saja memancing mata ini untuk terpejam. Kukucek netra agar kantuk berat ini menghilang. Den, mangga dicicipi wedang jahe dan cemilannya, sila seorang wanita paruh baya. Usianya kutaksir tak beda jauh dengan ibu. Aku tak tahu sejak kapan wanita berkulit sawo matang itu ada di sini. Yang pasti nampan berisi makanan yang disebutkan sudah terletak di sampingku. Wangi jahe yang menguar dari kepulan minuman mendorong keluarnya air liur. Manis dan hangat begitu kentara saat wedang tercecap lidah ini. Ah, rasa ini membuatku lagi dan lagi meneguknya. Di tengah keasyikanku menikmati kudapan, terlintas pertanyaan di mana Den Arya. Sejak menjejak lantai villa, tak lagi tampak puncak hidungnya. Sepertiga potongan pisang keju bakar kuletakkan kembali di piring. Mendadak tak selera melanjutkan suapan. Kini, pikiranku dipenuhi tentang bayangan pria itu, juga tentang nasib bulan madu ini. Apakah akan sesuai harapan juragan istri? Atau akan serupa hawa area perkebunan teh? Dingin. Jika ada yang buka koin emas karena kamu share cerita ini, maka kamu dapat 5% royalti dari KBMF, keren, kan? Yuk, baca juga. Belahan jiwa Salsabila terlanjur nyaman istri rahasia konglomerat cinta sang pilot Stronger with You calon mantu Kiai Love You visabilillah duda mentereng sentuhan satu malam di madu pasca melahirkan pengantin belia gadis belia dan bayinya bos killer selepas talak 3 pembunuh suamiku.